hak menyatakan pendapat itu dijamin, harus dilindungi. Hak berkumpul dijamin, harus dengan damai, dengan tidak bawa senjata, tidak bawa petasan api yang bisa menimbulkan panik rakyat. Karena petasan api bisa, dan saya dapat laporan ya, banyak yang disimulasi sebagai tembakan dari petugas, padahal itu petasan api yang dibawa oleh anasir-anasir perusuh. Jadi demonstran tidak boleh dikriminalisasi kalau dia demonstrasi yang benar. Dan saya percaya nanti petugas akan memilah siapa yang istilahnya dibawa-bawa, siapa yang terbawa, siapa yang... Tapi benar-benar kita prihatin kalau anak-anak muda kita dihasut ya untuk berbuat yang berbahaya, yang membahayakan orang lain. Kita lanjutkan perbincangan kami. Tadi itu adalah pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Prof, kami juga tadi sudah sempat menanyakan bagaimana sesungguhnya aparat penegak hukum ini menerjemahkan keinginan dari Presiden, Prof. Indikasi itu sebenarnya tadi sudah disampaikan beberapa ya oleh Pak Prabowo. Ini sebenarnya aspek teknis ya. Contoh tadi disebut soal istilahnya petasan. Ya artinya kan kondisi-kondisi yang kemungkinan bisa memunculkan bahkan ricuh, kekerasan, atau pembakaran. Ya. Dan kalau kita lihat dari gambar-gambar kemarin-kemarin ketika terjadi demo, itu kan polanya hampir mirip. Ada petasan, kadangkala setelah itu diikuti bom molotov gitu ya, pembakaran seperti itu. Nah, kalau demonstran yang natural atau yang murni, itu kan jarang lah ya kita lihat seperti itu gitu. Saya juga pernah pengalaman demonstrasi Pak Roni ya, jadi kita ngerti gitulah soal kondisi itu. Tetapi begitu sudah ada skill-skill seperti itu, saya kira memang itu bukan mahasiswa ya, kira-kira gitu. Tetapi kalau kita dengar ya dari grup-grup kan banyak ya, termasuk misalnya saya beberapa punya junior misalnya merasa kok kita ini dianggap sebagai penghasut gitu ya. Buktinya apa kan gitu. Ini juga harus hati-hati soal penghasut juga. Karena apa? Kalau orang menyerukan ide ya, memberikan pendapat, sekali lagi ya, membuat analisis gitu ya, kemudian memberikan pendapat dan turunannya adalah tindakan aksi di jalan misalnya, saya kira itu nggak ada masalah gitu loh. Tetapi kalau langsung tidak ada diskusi, kira-kira seruannya ayo demo, habis itu targetnya ini kita bakar misalnya begitu. Ya? Nah ini jelas provokatif. Kan bisa kita telusuri dari kalau di hukum itu mens rea gitu ya. Kalau di verbal itu atau statement kan bisa ada seperti itu gitu loh. Jadi ini saya kira saya tidak meragukan ya kemampuan aparat kepolisian. Ini kan berpengalaman kalau nangani demo sebenarnya udah jutaan kali nggak ribuan ya Pak Roni ya, tetapi memang harus objektif dan terukur gitu loh. Dan juga istilahnya indikasinya itu juga ditanyakan gitu loh. Kan orang kan juga bisa dilihat kan backgroundnya gitu ya, trik recordnya seperti itu gitu. Biasanya kalau apalagi pimpinan-pimpinan organisasi mahasiswa, saya kira mereka juga tidak mau merusak reputasinya hanya sekedar seperti itu gitu loh. Mereka ini kan orang-orang yang gelisah gitu ya, ikut memikirkan bangsanya, ikut memikirkan rakyatnya gitu loh. Nah mereka kemudian wujudnya apa? Keberanian untuk menyuarakan, bahkan termasuk di jalanan seperti itu. Nah tetapi ya kalau kita lihat ya, sebenarnya Pak Prabowo menyampaikan ini kan nggak sekali ini Windy. Masih ingat nggak setelah demo 25 itu Pak Prabowo juga yang dikedepankan di statement itu saya lihat ya, kebebasan berpendapat yang murni para demonstran itu harus dihargai dan didengarkan. Itu kan ada pernyataan. Bahkan ini kan ditambahkan tidak hanya itu, demonstran pun harus dilindungi, jangan dikriminalisasi kan gitu. Nah soal bagaimana penumpang dan seterusnya kan ada kategori ini penumpang, perusuh. Nah itu saya kira memang menjadi tugas tambahan dan tugas berat ya dari teman-teman di lapangan ya, di aparat kepolisian dan seterusnya gitu. Nah saya kira gitu ya, paling tidak ya ini sudah jaminan dari yang diberikan oleh Presiden. Satu, Presiden tidak fobia terhadap demonstrasi ya. Yang kedua,
opini dan pendapat masyarakat itu didengarkan kan gitu oleh presiden gitu. Dan yang ketiga gitu, kalau dilakukan secara baik, secara murni, bahkan ada jaminan keamanan dan dilindungi kan gitu. Dan itu kan juga ditegaskan di Undang-Undang Dasar kita, di Undang-Undang soal menyampaikan pendapat tadi disampaikan Pak Roni misalnya seperti itu. Dan ini saya kira juga tidak menjadikan apa yang disampaikan Pak Presiden, tidak ingin masyarakat itu justru ketakutan kan. Kenapa? Karena kalau misalnya ada keresahan, ada hal-hal yang dirasakan masyarakat dan kemudian tidak diungkapkan, ini kan sama persis ya kalau di studi psikologi itu isu soal mental health, misalnya kesehatan mental, justru kan lebih bagus kalau dari awal gitu ya ekspresi kita sampaikan. Karena kalau kita pendam gitu, stresnya meledaknya itu yang kita khawatirkan justru kan gitu. Mengenai penyampaian pendapat ini Pak Roni, apakah menurut Anda aparat keamanan ini sudah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya? Ya, kalau kita evaluasi dari dimulainya demo sampai sekarang ini, aparat kepolisian sudah memberikan ruang. Pertama, ketika rencana mereka untuk melakukan demo itu kemudian difasilitasi, dilindungi, diamankan. Tapi ketika ada penunggang yang sebenarnya mereka bisa masuk kategori perusuh, mereka bukan demonstran, hanya dia berada di antara demonstran yang tidak memahami, karena mungkin bajunya mirip, ya gayanya mirip, ya merasa para demonstran ini, oh ini kawan. Ternyata mereka kan konsentrasinya para pendemo ini, ada mahasiswa dan yang lain-lain ini kan memang fokusnya bagaimana untuk menarik perhatian pemerintah, legislatif. Penyampaian pendapat mereka itu diterima, kan begitu ya. Sehingga yang konsentrasi terhadap penunggang-penunggang gelap, perusuh ini, saya menggunakan diksi dia perusuh, bukan pendemo, tapi dia perusuh. Nah itu aparat keamanan, karena aparat keamanan sudah ada bidang pelaksana pengamanan yang berbaju uniform itu, baik yang uniform sebagai Sabara, Dalmas, pengendali massa, tapi juga ada PHH dari Brimob. Tapi kan ada reserse intelijen yang mereka tidak menggunakan pakaian uniform, mereka yang dibantu oleh cyber ya, dan juga yang menggunakan kamera jarak jauh, memantau melalui CCTV, mereka lebih paham mana yang para perusuh ini yang harus dilakukan penangkapan. Biasanya aparat tuh melakukan penangkapan atau pengamanan ketika aktus reusnya, ya, ketika perbuatan jahatnya itu terjadi, jadi tertangkap tangan, atau setelah dilakukannya kemudian diikuti, karena kalau ditangkap di antara masa pendemo biasanya petugas mengalami hambatan, tapi setelah ditandai kan mereka ikut, ketika ada kesempatan yang baik mereka tangkap. Itu masih dalam kategori tertangkap tangan. Karena tertangkap tangan sesuai dengan KUHP itu setelah kejadian beberapa saat ditangkap di tempat lain, tapi masih merupakan rangkaian, itu juga masih merupakan bagian. Artinya perbuatan jahat actus reus ini pasti terbukti secara tertangkap tangan. Baru didalami bagaimana mens reanya, ya, niat jahatnya itu seperti apa. Itu akan dilihat. Latar belakangnya juga pasti dicek. Latar belakang yang bersangkutan, mungkin dari media sosialnya dia dan sebagainya. Dan saya masih percaya kawan-kawan di bidang penyidikan ini akan melakukan tugas dengan baik. Apalagi Bapak Presiden sudah memberikan perhatian, ya, artinya mereka nggak boleh gegabah, tidak boleh mengkriminalisasi para pendemo. Jadi pendemo itu tidak boleh dikriminalisasi, dan itu saya setuju. Perusuhnya, pelaku huru haranya, karena begini, kita lihat melanggar tindakan, ataupun melanggar hukum. Betul. Yang perlu seperti misalnya terjadi kebakaran di halte
halte-halte sekarang ini kan Iya, iya. tidak mengandung bahan yang mudah terbakar. Ya. Pasti itu ada starter Iya, itu, iya. ada bahan bakar yang dibawa. Yang sudah direncanakan untuk membuat tindakan anarkis itu. Seperti itulah yang harus dilakukan oleh tim penyidik Baris Krim Polri dan Polda Metro Jaya untuk bisa membuktikan. Ya, tentu harus mendukung kebijakan Bapak Presiden yang sudah beliau sampaikan, ya, jangan kemudian membuat kecewa masyarakat. Baik. Karena masyarakat jangan sampai dia kemudian terganggu. Ya. Ini kok melakukan demo kok. Jadi harus dibedakan. Jadi kita menggunakan diksinya berbeda. Pendemo itu kita beri ruang, tapi pelaku huru-hara, perusak dan sebagainya ini karena sudah merupakan perbuatan pidana harus ditangani sesuai prosedur untuk dihadirkan di pengadilan. Iya, Gitu, Mbak Prof. Lini. Nyarwi, lantas bagaimana ke depannya bagi masyarakat yang ingin memberikan suaranya atau memberikan aspirasinya ini dapat melakukan penyampaian pendapat ini secara aman dan tidak ada rasa ketakutan karena ini adalah suatu hal yang telah diterima dari masyarakat berdasarkan pernyataan dari Presiden itu? Ya, yang pertama itu sebenarnya kalau dalam prinsip demokrasi itu kan banyak kanal untuk menyuarakan aspirasi. Makanya kita punya lembaga-lembaga perwakilan. Tentu ya masyarakat bisa menyampaikan ke masing-masing lembaga perwakilan ya. Baik secara langsung gitu ya melalui yang dikenal atau mekanisme untuk menyerap aspirasi seperti itu. Tetapi kalau misalnya dirasakan terjadi ketidakefektifan atau bahkan macet, nah ini pilihannya seringkali kan sampai turun ke jalan. Makanya saya sering bilang demokrasi ekstra parlementer itu akan terjadi tumpah ke jalanan kalau yang parlemennya merasa masyarakat tidak efektif ke sana. Nah itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat saya kira ya wajar tidak perlu merasa takut gitu ya. Tentu di sini harus paham juga kapan memang momentum yang tepat untuk menyampaikan aspirasi dan demonstrasi. Dan tentu harus paham betul aturan dan prosedur kan, gitu ya, bahwa misalnya pemberitahuan seperti itu, hal-hal yang seperti itu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu sudah terbiasa ya. Misalnya contoh di fakultas saya, Divisi Pol UGM, itu PPSMB itu Pak Roni, itu ada simulasi ya bagaimana demonstrasi. Tapi nggak ada itu bakar-bakar dan seterusnya juga nggak ada kan gitu. Pasti tidak ada. Ya artinya apa? Sudah ada awareness, kesadaran yang benar seperti apa, cara menyampaikan pendapat seperti itu. Baik. Yang ketiga begini juga, seringkali ini kaitannya dengan ekspresi dalam demonstrasi ya. Kan ada yang bilang bahwa kalau tidak rusuh, tidak ini, tidak perhatian. Nah, mindset ini harus digeser. Tanpa itu pun itu juga penting dilakukan dengan ekspresi yang damai. Saya kira Presiden akan dengar dan tokoh-tokoh kita saya kira juga makin aware dengan aspirasi masyarakat kita. Itu sekali lagi pemerintah ini tidak melarang untuk menyampaikan pendapat, namun yang dilarang adalah yang melanggar tindakan hukum, yaitu pengerusakan dan lain sebagainya yang bersifat anarkistis. Terima kasih Bapak-Bapak sekali lagi sudah hadir waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.